Selamat pagi Bapak dan Ibu pemangku kebijakan yang terhormat. Terima kasih banyak atas waktunya. Coba bayangkan sejenak, bagaimana jika dalam beberapa menit ke depan, kita bisa menemukan sebuah formula, sebuah cetak biru untuk menyalakan kembali mesin ekonomi di wilayah kita. Nah, mari kita jelajahi gagasan itu bersama-sama. Oke, untuk mulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sangat mendasar. Kalau kita lihat baik-baik, apa sih sebetulnya mesin penggerak ekonomi yang paling tangguh di daerah kita, yang tetap berputar bahkan saat kondisi sedang sulit sekalipun? Jawabannya sebetulnya ada di sekeliling kita setiap hari. Ya, mereka adalah para pahlawan ekonomi kita. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang kita kenal sebagai UMKM. Merekalah tulang punggung yang sesungguhnya. Dan ini bukan cuma sekedar opini loh, datanya berbicara sangat jelas. Coba kita lihat, UMKM ini menyerap 97% tenaga kerja nasional. Dan kontribusinya ke PDB kita? Lebih dari 60%. Ini adalah kekuatan raksasa yang nyata, yang ada di tengah-tengah kita. Tapi sayangnya, seperti yang kita semua rasakan bersama, potensi raksasa ini seringkali terhambat. Ada satu tantangan klasik yang selalu kita hadapi. Akses pasar yang terbatas. Produk mereka luar biasa, semangat mereka membara. Tapi panggung untuk mereka tampil, rasanya masih kurang lebar. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita membuka panggung itu lebih lebar lagi? Nah, kabar baiknya kita tidak perlu tuh mulai dari nol atau coba-coba, karena sudah ada daerah lain yang berhasil menemukan kuncinya. Yuk kita belajar dari praktik terbaik mereka. Visi ini berawal dari pemikiran hebat seorang Singgih Kartono, penggagas pasar papringan di Temanggung. Kutipannya ini benar-benar menangkap esensi dari apa yang ingin kita capai. Pemberdayaan dari akar rumput, agar komunitas kita bisa mandiri dan lestari. Lalu apa resep sukses mereka? Ternyata formulanya jelas sekali. Semuanya dimulai dari energi anak-anak muda kreatif. Lalu mereka fokus membangun rasa memiliki di antara warga. Jadi ini bukan sekedar program dari atas. Tentu saja, kuncinya adalah keterlibatan penuh masyarakat dan yang paling penting, adanya dukungan aktif dari pemerintah desa. Mereka berhasil mengubah masalah jadi solusi. Dan hasilnya? Ini bukan angka main-main. Coba bayangkan, dalam satu acara Car Free Day Panorama di Temanggung yang semangatnya mirip, perputaran uangnya bisa mencapai 600 juta rupiah. Betul, 600 juta. Dalam satu acara, satu pagi saja. Dampak ekonominya benar-benar terasa. Lihat saja grafiknya. Ini bukan cuma perasaan, datanya jelas sekali. Omset UMKM di acara-acara seperti ini bisa melonjak drastis antara 50–95% hanya dalam satu hari. Ini bukti nyata betapa kuatnya dampak sebuah panggung yang kita sediakan bersama. Kita lihat contoh lain yuk. Kampung Ramadan Jogokarian di Yogyakarta. Ini luar biasa sekali. Awalnya di tahun 2005, cuma inisiatif kecil bagi-bagi takjil gratis. Lalu di 2009, pemerintah kota hadir memberikan dukungan. Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Jogokarian jadi destinasi wisata Ramadan utama dengan ratusan pedagang. Inilah contoh sempurna sinergi komunitas dan pemerintah. Nah, setelah melihat contoh-contoh sukses yang nyata ini, sekarang saatnya kita bertanya, bisakah kita membawa semangat dan kesuksesan yang sama ke wilayah kita? Tentu bisa. Dan inilah gagasan konkret yang ingin kami ajukan kepada Bapak dan Ibu. Gagasan utamanya sederhana. Mari kita adopsi dan adaptasi formula sukses tadi di daerah kita sendiri. Dan momentumnya sudah di depan mata. Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba adalah sebuah kesempatan emas, panggung yang sempurna untuk menggelar bazar kuliner dan UMKM lokal. Model kolaborasinya pun sudah jelas dan terstruktur. Pertama, kita aktivasi UMKM lokal kita. Beri mereka panggung utama. Kedua, biarkan inisiatif ini digerakkan oleh energi para pemuda kreatif dari Magang Hub dan Karang Taruna. Ketiga, kita manfaatkan platform digital seperti bisnisetangga.id untuk efisiensi dan jangkauan lebih luas. Dan yang keempat, ini yang paling krusial, dukungan penuh dari Bapak dan Ibu sebagai akselerator utamanya. Dan tujuan besarnya saya yakin sangat sejalan dengan visi Bapak dan Ibu untuk daerah ini. Kita bukan hanya bicara soal perputaran uang kan, tapi kita juga ingin membangkitkan kepercayaan diri warga, menggairahkan lagi pariwisata, membuka lapangan kerja, dan yang tak ternilai, memperkuat rasa bangga dan identitas lokal kita. Untuk bisa mencapai semua tujuan mulia itu, kita hanya butuh satu hal. Sesuatu yang sudah mendarah daging dalam budaya kita,
Ya, inilah saatnya untuk bergotong royong. Tapi, gotong royong yang kami maksud di sini bukan sekedar kerja bakti bersih-bersih lingkungan ya. Ini adalah gotong royong dalam artian sinergi strategis. Sebuah kemitraan di mana UMKM, pemuda kreatif, dan pemerintah daerah bersatu padu, bergerak bersama. Karena kita semua tahu, kemajuan besar tidak akan pernah bisa dicapai kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Disinilah peran Bapak dan Ibu menjadi sangat penentu. Kami mohon dukungannya dalam 3 area kunci yang sangat praktis. 1. Mohon fasilitasi perizinan yang lebih sederhana dan cepat. 2. Dukungan infrastruktur dasar seperti lokasi strategis, kebersihan, dan keamanan. Dan 3. Promosi bersama lewat kanal-kanal resmi pemerintah agar gaungnya sampai ke seluruh penjuru masyarakat. Begini Bapak dan Ibu, kami sudah punya mesinnya. Mesin itu adalah para pelaku UMKM yang gigih dan para pemuda yang penuh ide kreatif. Tapi, sehebat apapun mesinnya, ia tidak akan menyala tanpa bahan bakar. Nah, dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, itulah bahan bakar yang akan menggerakkan semuanya. Maka dari itu, izinkan saya menutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Siapkah kita menyatukan langkah, bergotong royong, dan mewujudkan kemajuan ekonomi yang nyata bagi masyarakat kita? Potensinya ada di sini, di tangan kita semua. Terima kasih.